nabinya namanya Tugimin. Tugimin ngaku nabi, walaupun jenggotnya semeter, surganya kayak Batman. Isra Mi'raj sana bisa diterima oleh keimanan. Ya Habibi ya Muhammad, kullu ummati yadkhulunal jannah illa man aba. Setiap umatku akan masuk surga kecuali yang tidak mau masuk. Apa ada orang yang tidak pengen masuk surga? Ibu-ibu pasti pengen masuk surga, bapak-bapak juga pasti pengen masuk surga. Setiap orang pasti pengen masuk surga. Setiap muslim pasti pengen masuk surganya Allah Subhanahu wa ta'ala di yaumil kiamah nanti. Ibarat presiden jual duren, gubernur dagang bubur, bupati dagang roti, jenderal jualan sandal, camat tukang tomat, lurah jualan beleweh, carik mencari jangkrik. Semuanya pengen mendapatkan surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Malam ini kita memperingati peristiwa Isra Mi'raj Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Subhanalladzi asra bi'abdihi laila. Maha suci Allah yang telah menjalankan hambanya. Allah memulai ayat ini dengan kalimat tasbih. Subhanallah. Allah mempertaruhkan Isra Mi'raj dengan kalimat tasbih. Subhanallah. Allah mempertaruhkan kesuciannya, Allah mempertaruhkan keperkasaannya, Allah mempertaruhkan kemampuannya menjalankan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam Isra Mi'raj. Peristiwa Isra Mi'raj adalah peristiwa yang sangat dahsyat, perjalanan yang sangat jauh yang ditempuh hanya beberapa jam. Akal sehat tidak bisa menerima, otak tidak bisa mencukupi peristiwa Isra Mi'raj. Kebiasaan tidak mungkin, logika apalagi. Alaihi Wasallam hanya bisa diterima oleh keimanan. Isra Mi'raj hanya bisa diterima oleh keimanan. Bapak-bapak, ibu-ibu yang saya hormati, perjalanan Rasulullah dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, dari Masjidil Aqsa ke langit Sabtuju, dari langit Sabtuju ke Sidratil Muntaha, Rabbul Akhdar, Mustawa sampai ke Arsy. 3 alam dilalui Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Subhanalladzi asra bi'abdihi. Maha suci Allah yang telah menjalankan hambanya. Gimana jelasnya? Kalimat hamba itu mempunyai 2 unsur. Kalimat hamba mempunyai 2 tata, yaitu tubuh dan nyawa, jasad dan ruh. Jasad tanpa ruh namanya mayit atau jenazah. Ruh tanpa jasad, ruh tanpa jasad, gentayangan namanya pocong. Allah menjalankan Nabi Muhammad peristiwa Isra Mi'raj hanya diterima oleh keimanan. Bila Allah mau, semua bisa terjadi.
Bila Allah menginginkan dan berkehendak, semua bisa menjadi kenyataan. Yang tidak masuk akal bisa terjadi. Saya ambil contoh, Bu. Ini ada anak kecil, otak pasti berpikir, ada anak, ada bapak, ada ibu, ada sebab, ada akibat. Akan tetapi bila Allah menginginkan, menghendaki, semua bisa terjadi. Nabi Adam tercipta tanpa bapak, tanpa ibu. Peristiwa Isra Mi'raj adalah peristiwa yang maha dahsyat, yang hanya diterima oleh keimanan. Kita sudah terikat oleh keimanan. Asyhadu an la ilaha illallah, tidak ada Tuhan selain Allah. Wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, tidak ada nabi. Nabi Muhammad adalah utusannya Allah. Kita ini sudah sering ditipu, Bu. Kita sudah sering dibohongi. Kita sudah sering dikibuli. Munculnya nabi, jenggotnya panjang, biarin. Ini sorbannya kayak sorban saya, ini sorbannya Batman, Bu. Ini baru saya dapat ini. Ya, dari Raja Mandala tadi saya ngisi sama ibu-ibu semua muslimat fatayat kumpul di Raja Mandala. Kita sering dikibuli, Bu. Banyak yang ngaku-ngaku nabi. Pertama, Ahmad Musaddiq Al-Kadhib, pelatih badminton, ngaku nabi, mengaku mendapat wahyu di Bogor. Padahal kalau di Bogor itu dapatnya Tales, dapat Tales. Dia ngaku dapat wahyu, ngaku-ngaku nabi. Ditangkap polisi, dihukum 2 tahun 6 bulan. Terakhir di perbatasan Jawa Tengah, Jawa Barat, antara Losari, Cirebon, Kuningan, ada orang mengaku nabi, bikin agama baru. Nama agamanya Jasum, agama Jasum, Jawa Sunda. Nabinya namanya Tugimin, nabi namanya Tugimin. Wes pantes belas. Acara kelima tausiah yang akan dibawakan oleh Al-Mukarram Haji Tugimin. Nggak nyambung, apalagi kalau buat sholawatan. Kalau selama ini kan kita sholawatan enak, Bu, ya. Ya Habibi ya Muhammad ya Arushal Qabiqaini, ya Habibi ya Muhammad. Coba kalau diganti yang terakhir, ya Habibi ya Tugimin. Tugimin ngaku nabi. Na'udzubillahi min. Jangan diikuti, Bu. Walaupun jenggotnya semeter, sorbannya kayak Batman. Maka Muhammadun aba ahadin min rijalikum walakin Nabi Muhammad itu tidak hanya seorang laki-laki dari seorang bapak, tapi beliau adalah Rasulullah dan Nabi pungkasan, Nabi terakhir sampai akhir zaman. Titik. Kalau ada orang yang ngaku-ngaku Nabi, gedek bus.
Kalau ada orang-orang yang ngaku malaikat, ngaku nabi, gedebus betoboli, jangan diikuti. Ada yang lebih parah, Bu. Mirza Ahmad Bulan, apa ganti namanya? Mirza Ahmad Bulan, laki-laki dari perbatasan India Pakistan, mengaku nabi, mengaku Islam, tapi tidak mengakui Al-Quran. Na'udzubillahi min dzalik. Ini, Bu, yang perlu kita waspadai. Mirza Ghulam Ahmad mengaku Islam, akan tetapi tidak mau mengakui Al-Quran. Mereka punya kitab sendiri yang dinamakan Tadhkirah. Saya akan memberi contoh. Nanti saya ketika membaca ayat-ayat suci Al-Quran, ibu jawab Allah. Ketika saya selesai membaca ayat-ayat setan yang dikarang Mirza Ghulam Ahmad yang kita namakan ayat-ayat setan, ibu jawab mbuh. Awas, jangan sampai salah. Nanti bibirnya duwer, mulutnya metot, saya nggak mau tanggung jawab. Hati-hati, jangan sampai salah. Ketika saya selesai membaca ayat-ayat suci Al-Quran, dijawab Allah. Ketika saya selesai membaca ayat-ayat setan karangan Mirza Ghulam Ahmad, dijawab mbuh. Paham ya? Awas, kita mulai. Hati-hati, jangan sampai salah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna anzalnahu fi lailatul qadr. Inna anzalnahu fi qaryati khidyan. Ada yang Allah metot, awas lu. Inna anzalnahu fi lailatul qadr. Engsun Allah menurunkan Al-Quran di malam Lailatul Qadar, di tanggal 17 Roma. Ini sini sing gulam-gulam dulu Mirza Mirju bikin tadkirah. Saya menurunkan kitab ini di desa Bidian, perbatasan Pakistan India. Bu, peristiwa Isra Mi'raj adalah peristiwa yang maha dahsyat, yang hanya diterima oleh keimanan. Ada contoh lain yang akal tidak menerima. Keberadaan Nabi Isa alaihi salam. Falamma wada'aha qalat rabbi inni wada'tuha unsa wallahu a'lamu bima wada'at wa laysa al-dhakaru kal-unsa wa inni sammaytuha Maryam wa inni u'idtuha
Siti Maryam hamil tanpa suami. Allah mau, Allah berkehendak, Allah menginginkan, pasti bisa. Lahirnya Nabiullah Isa alaihi salam. Kalau di sini nggak tahu ada apa enggak, wanita-wanita sekarang nggak mau kalah dengan Siti Maryam tanpa suami pada hamil. Naudzubillah min dzalik. Itu di kampung saya. Kalau di sini ya nggak tahu, insya Allah ada juga. Bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin hadirat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Malam ini kita memperingati peristiwa besar Isra Mi'raj Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jelas kita memperingati peristiwa Isra Mi'raj Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah untuk meningkatkan ketakwaan dan keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, untuk mempersiapkan kematian kita, bahwa kita akan kembali kepadanya. Ajal pasti tiba, kematian pasti datang ketika ruh keluar dari raga. Semua yang kita miliki di dunia ini hanyalah titipan Allah Subhanahu wa taala. Harta adalah titipan Allah, jabatan titipan Allah, ilmu titipan Allah, anak, istri, suami titipan Allah Subhanahu wa taala, yang harus kita jaga sebagai amanat Allah Subhanahu wa taala. Semuanya hanya titipan. Dititipi kok sombong, gak pantas dong. Yang titip pasti bila yang titip marah, Bu, makhluk-makhluknya yang marah. Gunung Merapi batuk, Gunung Galunggung demam, Anak Krakatau meriang, Topan, Puting Beliung, erupsi, longsor, dan lain-lainnya. Sampai di kampung saya di Jepara, Bu, hujan es, ibu-ibu udah siap-siap surut. Hujan es di kampung saya. Bila makhluk Allah demo, siapa yang mau menanggulangi? Kalau rakyat demo, polisi Pamong Praja. Kalau bunuh yang demo, siapa? Mbak Marijan lewat, Bu, lewat Mbak Marijan. Saya dengar Mbak Marijan udah ketemu Mbak Sulit di kuburan, lagi rapat. Tenang Mbak Marijan, nanti saya gendong, kata Mbak Sulit. Bu, Bu, peristiwa Isra Mi'raj adalah peristiwa yang maha dahsyat, yang hanya diterima oleh keimanan. Bila ada orang Islam yang tidak yakin dan percaya tentang peristiwa Isra Mi'raj Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dia adalah tergoda dan dirayu oleh setan yang terkutuk. Bila hidup di dunia sombong, takabur, itu adalah sifat-sifat setan, sifat-sifat iblis ketika dikeluarkan dari surga. Bu, masih ingat janji iblis yang akan selalu menggoda dan menyesatkan anak cucu Adam? Qala innaka minal mundarin, qala waitani laqudanna siratakal mustaqim. Iblis mengatakan, saya minta izin ya Allah untuk menggoda anak-anak Adam, untuk mengganggu anak-anak Adam, untuk merayu anak-anak Adam. Yang baik akan saya belokkan menjadi jelek,
yang lurus akan saya sesatkan menjadi belok. Ini janjinya iblis sebelum keluar dari surga. Kita sudah terikat oleh keimanan. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah.